kasih Ibu Bapak yang sudah hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi COVID ini. Yang saya hormati para pembina dan pimpinan di Konsep Education Center, yang saya hormati para narasumber yang hadir pada hari ini, juga ayah, ibu yang sudah hadir di Zoom kita ini. Wabil khusus saya ketemu teman lama, Bapak Sujadiono, Bapak Haji Abdul Hamid, juga teman-teman yang lain, para pakar pendidikan, dan juga Bapak Ibu guru dan peserta yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita semua bertemu walaupun hanya tatap layar, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi arti dari pertemuan hari ini, yaitu launching atau dari EduNet ini yang nanti akan kita ikuti bersama. Ayah dan ibu sekalian, bapak-bapak yang saya hormati, para peserta, di sini ada launching EduNet dan juga konsep tentang EduNet ini seperti apa sih, ya nanti akan kita ikuti bersama hari ini. Namun sebelumnya, mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti kegiatan ini sampai tuntas. Kita buka dulu kegiatan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca kata EduNet, nah ini apa sih pengertiannya EduNet ini? Nah, di sini adalah pembelajaran bahasa Inggris secara daring ya, yang hari ini nanti akan dijelaskan oleh para narasumber. Karena pembelajaran daring ini yang akan kita ikuti ini adalah pembelajaran bahasa Inggris daring terbaik berbasis komunikasi. Ya, nah, New Concept English Education Center ini berpengalaman sejak 1983 dalam mengelola kursus bahasa Inggris, ya, baik untuk anak-anak maupun untuk dewasa, semuanya dilakukan, dan memang peranan bahasa Inggris dalam komunikasi sangat dibutuhkan bagi kita para seluruh warga masyarakat, ya, warga global. Permasalahannya adalah produk yang selama ini jarang yang memfokuskan pada komunikasi. Padahal ini sangat penting sekali, Bapak Ibu sekalian. Ya, dengan berkomunikasi kita bisa bergaul lebih global. Ya. Saya punya pengalaman, teman-teman semua ya. Ketika kita menguasai bahasa Inggris, kita bisa diberikan atau bisa mendapatkan peluang yang lebih besar dalam semua kegiatan. Ya, misalnya ketika saya saat itu Pak Sujadiono ya masih tugas di Dinas Pendidikan mengikuti diklat untuk pelayanan aksesibilitas terhadap disabilitas ya, karena saya di bidang SDPKLK. Nah, ketika itu dipilih 10 orang untuk studi banding melihat akses yang ada di Australia, di New South Wales ya. Nah, itu akhirnya kita mendaftar. Nah, ini kan satu peluang ya. Kalau kita biaya sendiri berapa besar yang bisa kita dapatkan, yang kita keluarkan seperti itu. Tapi dengan penguasaan insya Allah kita bisa mengikuti. Dan juga ketika studi banding ke beberapa negara, nah tentunya komunikasi ini sangat dibutuhkan. Nah, para hadirin sekalian, di EduNet ini bekerja sama dengan Learning Management System, NHA English Educational Learning ini telah menemukan cara belajar berbicara bahasa Inggris yang dikemas dalam satu modul yang sangat mudah dipahami. Nah, nanti kita akan ikuti bersama. Bagaimana mempelajari modul ini? Nah, nanti akan dikupas juga di sini, ya. Modulnya juga banyak, Bapak Ibu sekalian. Ada self-study program, ada video enrichment, schedule virtual classroom, exhibition, dan juga nanti akan mendapatkan digital sertifikat.
Juga ada 25 lesson video animation, 25 lesson PDF file, dan juga 25 lesson quiz, exercise, our product basic English conversation for basic English. Nah, Kids nanti speak English, akan right? dijelaskan secara ini ya, mungkin lebih detail lagi ya. Nah, yang terpenting adalah para terutama kayak seperti saya nih Pak Sujadiono, kita udah pensiun ya Pak Haji Abdul Hamid, tapi tidak putus di situ gitu loh. Kita galau awal-awal mau bisnis apa sih? Bisnis apa nih? Biasa kita mendapat income setiap bulan di pemerintahan ya, karena masih aktif, galau. Nah, lalu ingin tahu peluang apa yang bisa juga bisnis kita secara online, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Juga adakah bisnis yang sesuai dengan kita, yaitu di bidang pendidikan. Nah, bisnis juga yang bisa menambah potensi diri kita sendiri dan juga pendapatan tentunya. Ya. Lalu tentunya saling menguntungkan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini berada di ruang yang tepat. Nanti kita ikuti bersama apa yang nanti akan disampaikan oleh para narasumber. Selanjutnya, Ibu dan Bapak sekalian, kita ikuti bersama. Sebelumnya, keynote speaker, Bapak Bahrudin sudah masuk, Profesor Bahrudin Mustafa. Udah katanya. Oke, kalau belum mungkin saya minta pakar kita, Bapak Prof. Yunanto, untuk memberikan keynote speaker agar kegiatan kita ini lebih bermakna dan juga bisa lebih memotivasi untuk teman-teman semua. Kepada Profesor Yunanto dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengar ya suara saya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati, saya tadi melihat Profesor Bahrudin, konsultan kita, pembimbing kita, senior kita, tapi barangkali karena gangguan jaringan belum bisa bergabung bersama kita. Jadi sebenarnya kalau dalam bidang bahasa memang yang 100% profesor itu Pak Bahrudin gitu. Kalau saya ini di bidang politik sebenarnya gitu, tapi memang pernah nulis beberapa buku, seri buku dalam bahasa Inggris ya. Saya lihat juga Mas Narso ini, apa kabar Mas Narso? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Mas ya. Dan Alhamdulillah sehat. Ya, Pak Arsad, Direktur Utama New Concept, Pak Kum, semoga kita berdoa ini semoga Pak Kum recover nih, kayaknya tadi dari lihat suara dan fisik itu belum fit benar gitu. Jadi ini Pak Kum juga masih harus Pak Kumaidi harus berjuang ya. Berjuang karena memang benar COVID model ini luar biasa ganasnya. Jadi mungkin 10 kali lebih ganas dari COVID yang model yang varian terlebih dahulu. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kita diberikan keselamatan, dan tentu mari kita berhati-hati di dalam kita menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Nah, kalau masih bisa online seperti ini, kita jalankan online karena pertemuan memang punya resiko yang tidak ringan gitu ya. Bapak Ibu sekalian, tentu kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Secara khusus hari ini kita diberikan kesempatan untuk silaturahmi secara virtual ya. Secara khusus dalam acara launching EduNet ya. Jadi Edu Network ya, satu
sistem pendidikan yang memanfaatkan jaringan virtual ya. Ya, saya ini kalau Pak Barudin sudah join, saya izin mungkin lebih dulu memberikan sepatah dua patah kata. Sebenarnya kalau Pak Barudin bisa bergabung nih, yang lebih abdel nih Pak Profesor Barudin dulu nih. Ya, tapi beginilah. Jadi gini, saya tidak akan melihat secara teknis bisnis ini, tetapi Bapak Ibu sekalian bahwa sejak sebelum COVID ya, hingga saat ini kita memasuki satu dunia, satu perubahan lingkungan strategis ya, antara lain adalah perubahan teknologi dari teknologi yang selama ini sudah kita nikmati menjadi satu teknologi digital yang kemudian diistilahkan dengan 4.0, 5.0, nggak tahu nanti akan secara cepat 5, 6, 7 dan selanjutnya. Gitu. Nah, artinya apa? Bahwa nanti secara teknologi sudah pasti akan berubah. Dan itu akan mempengaruhi cara kita berusaha, cara kita beraktivitas, cara kita berkompetisi. Dan kalau kita lihat di dunia ini, semua perusahaan, lembaga, negara tidak akan pernah lepas dari apa yang disebut sebagai kompetisi. Nah, begitu kita masuk kompetisi, itu adalah semuanya sudah berlomba-lomba untuk menggunakan SDM yang canggih, teknologi yang canggih, sistem yang canggih, dan semuanya serba canggih. Jadi kalau nggak canggih, sudah pasti tersisih. Nah, itu saya kira fenomena umum. Ya, saya sedikit cerita di dekat rumah saya itu ada langganan saya bakmi godok ini Bu. Saya cerita sedikit saja. Bagaimana ini bakmi godok ini? Saya sudah 7 tahun lebih itu menjadi langganan gitu. Rasa enak, SDM enak. Tapi waktu awal-awal ketika orang sudah mulai online, mulai GoFood, GoSend, masih dia belum adjust ke situ, penurunan menurun. Tapi begitu sekarang sudah mengadjust dengan teknologi itu, dengan GoSend menerima delivery dan lain sebagainya, sekarang luar biasa dia berkembang. Dan saya lihat tungkunya sudah 2 gitu ya, yang masak dulu 1 sekarang sudah 2, semakin luas dan itu ojol itu ngantrinya sudah panjang banget gitu. Jadi artinya apa? Secara manajemen saya melihat bahwa bakmi Jawa, bakmi godok Jawa itu rasa tradisional, orang tradisional, tetapi otak, teknologi, dan kemudian cara itu sudah mulai internasional. Artinya dengan memanfaatkan teknologi digital. Oleh karena itu, maka new concept itu ya, ini new concept saya hanya bisa bicara dengan new concept, mudah-mudahan nanti partnernya seperti itu. New concept itu dari awal sejak berdiri tahun 83 itu tidak sepi dari inovasi. Ya. Inovasi. Saya ingat dulu inovasi pertama kita berani nulis buku. Dan Bapak Ibu sekalian kalau lihat itu kita udah punya 20 sekian buku itu kita dulu berani gitu. Sementara sebelumnya kita itu ya buku-buku import gitu. Nah, kalau Bapak lihat itu mungkin 50% dari buku itu saya penulisnya gitu. Udah gitu kita berani inovasi apa? Ya. Bagaimana agar yang ngomong itu walaupun yang nulis dulu saya sering biasa begitu. Yang nulis otaknya orang Boyolali tapi kalau sudah speaking itu ya kelasnya Inggris, UK, United atau Aussie gitu. Jadi dia nggak tahu bahwa otaknya orang Boyolali atau orang Klaten, tetapi mungkin kalau kita lihat speakingnya itu adalah orang asing, native speaker. Karena kita tidak mau ketinggalan. Nah, inovasi itu terus akan kita lakukan. Nah, ketika kita masuk dunia digital, ya kita mau tidak mau harus mengikuti itu. Saya kira semangat EduNet itu adalah dalam rangka kita terus menggunakan sophistication of technology. Jadi kecanggihan daripada teknologi itu dalam bentuk sekarang digital gitu. Nah, masalahnya sekarang di sini. Kalau saya bicara ke depan itu apakah EduNet
termasuk new concept itu sudah menyiapkan apa yang disebut sebagai strategic plan, sebuah rencana strategis. Ya, rencana strategis itu intinya adalah membuat sudah punya visi yang konkret, yang doable, applicable, measurable. Ya, kita ini mau jadi apa? EduNet ini. Ya, setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, so forth ya. Nah, kemudian caranya bagaimana? Nah, apakah yang akan kita lakukan itu sudah didasarkan pada prinsip-prinsip strategic planning? Misalnya sudah melakukan SWOT analysis ya. Sebab begini, kalau kita lihat sekarang itu bisnis bahasa atau bisnis pendidikan yang online itu sudah begitu banyak. So the next question is what is the differences? The differences between EduNet and others and other education, ya, capitalizing the virtual technology. Nah, maka di situ biasanya dibuat satu SWOT analysis. Kita udah lihat opportunity-nya masih ada di mana, ya, masih ada kesempatan untuk kita masuk. Kemudian threat-nya apa, ancamannya apa, terus strength kita dari dalam apa, kekuatan kita. Nah, kekuatan kita ini compared to other similar institution, dibanding dengan lembaga-lembaga yang mirip. Kemudian weakness kita apa. Nah, kita harus benar-benar understand customer need-nya itu seperti apa. Ya. Nah, ini nanti akan mendirect daripada seluruh konsep dalam EduNet. Nah, dari sisi konten, the concept is not a new player ya. We have been in this business for more than berapa ini, dari 83 sampai sekarang itu udah berapa itu, saya aja lupa sampai ya. Ya. Dari 83 30 for more than 30 and approaching 40 years to come. Jadi tahun 2023 itu nanti sudah hampir 40 tahun kita. Kalau sudah mau urusan soal bahasa Inggris. Jadi kita bukan orang yang trial. Apalagi mudah-mudahan tidak error gitu. Tetapi tanpa satu perhitungan yang bagus, nanti kita akan menghadapi berbagai. Jadi kita harus siap menghadapi tantangan kompetisi dari sisi konten, dari sisi SDM, dari sisi educational process. New concept is not a new player. Ya, kita bukanlah pemain yang baru. Kita sudah 30 tahun. Artinya kalau orang udah 30 tahun, we are older than akil balik gitu ya. Kita sudah lebih dari akil balik gitu ya. Nah, tinggal sekarang teknologinya gimana, market anticipation-nya gimana, terus the way we compete itu seperti apa. Kalau tadi saya memakai analogi mie godok gitu ya, apakah mie godoknya itu benar-benar enak dibantu dengan yang lain gitu. Ya saya kira ini beberapa indikator-indikator dan saya kira kita semua mudah-mudahan siap untuk memasuki itu. Tetapi ya finally saya akan katakan bahwa upaya kita dengan menggunakan online, cara-cara online ini tentu akan secara umum akan memberikan kontribusi yang sudah tak terhingga kepada bangsa, negara, masyarakat, umat ya, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan hebatnya lagi negara gratis ini ke kita. Ini negara itu belum ngapa-ngapain ini dengan new concept dan dengan EduNet ini. Nah, mudah-mudahan ada tangan-tangan yang nanti bisa kita manfaatkan kerjasama dengan negara. Saya kira itu sekedar mengantar, memberikan bukan sambutan ya, memberikan masukan atas launching daripada EduNet. Selamat tentunya saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah menginisiasi, yang sudah mengorganize. Selamat juga kepada panitia. Mudah-mudahan we are now in the good beginning ya, sebuah permulaan yang baik yang akan
akan menuntun kita ke dalam satu bisnis proses yang baik untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Terima kasih Bapak Dr. Sri Yunanto, MSc PhD. Beliau selain aktif memotivasi di New Concept juga sebagai staf ahli Menko Polhukam Wiranto dan juga staf Kepresidenan Republik Indonesia. Luar biasa Bapak, terima kasih motivasinya untuk kita yang hadir pada hari ini. Selanjutnya mohon juga kesediaan dari Bapak Profesor Bahrudin Mustafa, MA PhD, guru besar bahasa Inggris di UPI ya. Jadi kita ingin mendengarkan motivasi dari Bapak untuk kegiatan kita hari ini. Pada Profesor Bahrudin Mustafa dipersilahkan. Mohon izin Pak Izet, apakah? Oh iya, sudah ada, alhamdulillah. Profesor silakan. Ya, terima kasih. Saya tadi berjuang keras untuk bisa masuk ya. For some reason intinya mungkin tidak begitu bagus connections-nya dan saya tidak begitu dapat menyimak apa yang telah disampaikan Dr. Sri Yunanto, PhD, yang pastinya bagus sebagai motivator karena kita tahu itu ya. Gitu. Saya tidak tahu apa saya harus bicara apa, tetapi saya bergabung dengan konsep sudah sangat lama ketika saya baru pulang dari Amerika, langsung kami berjodoh saling mendekati, kemudian bekerja sama demikian lama. Nah, saya melihat bahwa teman-teman New Concept ini punya motivasi yang sangat kuat dan strategis ya, jadi berani jujur misalnya. Itu prasyarat sangat penting menurut saya untuk kelanggengan mitra kerjasama ya di dalam bentuk apapun ya, apalagi yang sifatnya jual beli jasa misalnya gitu. Nah, kejujuran itulah yang saya sempat menyaksikan dari dekat apa yang ada pada teman-teman di New Concept gitu. Banyak yang pernah saya lalui bersama dengan berbagai mitra kerja, dan New Concept is among the best gitu ya. Gitu. Saya tidak tahu harus bicara banyak ke arah mana karena saya baru saja bergabung, tapi yang pasti saya menyambut baik arah yang diambil oleh New Concept untuk ikut serta melayani pangsa pasar yang sangat besar sebetulnya, yang memerlukan layanan bahasa Inggris yang relatif terkontrol dengan baik, relatif baik karena bahasa Inggris bukan bahasa sehari-hari kita, jadi memang harus dikawal dengan sangat baik. Otherwise nanti bahasa Inggris yang kita sajikan asal bunyi bahasa Inggris saja gitu ya. Insya Allah quality wise saya melihat ada usaha mengontrol secara sistematis seperti yang saya perhatikan dari kerjasama selama ini, dan mudah-mudahan wilayah baru yang akan dimasuki ini juga merupakan wilayah yang nantinya kita akan bisa berpartisipasi di dalamnya dengan sistem quality control yang relatif bagus, kompetitif, kalau bisa tidak dikatakan the best ya, karena saya kira kata baik saja itu sudah cukup ya kalau kita hati-hati menggunakan kata itu, kata baik itu. Nah, saya mungkin nanti bisa ikut merespon ketika ada tanya jawab, tetapi pada dasarnya pada posisi ini saya hanya bisa bicara
apa adanya semacam itu. Ya nanti kita boleh bicara yang lebih berbasis pengalaman misalnya gitu ya. As of now, itulah yang bisa saya katakan. Saya kembalikan lagi kepada MC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diingatkan. Sebentar. Terima kasih Profesor Barudin Mustafa yang sudah memberikan motivasi untuk kita semua. Di sela-sela kesibukan Prof masih sempat hadir menyemangati teman-teman yang hadir di sini. Terima kasih, mudah-mudahan bisa ikut sampai akhir sehingga nanti bisa diskusi banyak dengan teman-teman yang hadir hari ini. Luar biasa para hadirin yang berbahagia. Saya lihat di sini banyak sekali nih pakar-pakar pendidikan yang saya kenal ya. Juga ada Pak Sun dari Kadin ya. Tentunya juga Bapak Arsadi Latif, Direktur Utama New Concept, yang insya Allah semua dalam keadaan sehat. Ya, mungkin Pak Sun akan memberikan motivasi untuk kita semua sedikit, Pak. Ya. Pada Pak Sun, silakan. Suara saya kedengeran nggak, Mbak? Ya, kedengaran, Pak. Dan, baiklah. Sangat jelas. Sangat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama pada para pengurus New Concept ya, yang udah lama nggak ketemu, Pak Arsadi Latif semuanya, dan Pak Yunanto yang udah berapa tahun kita nggak pernah ketemu ya. Tapi mudah-mudahan dengan ketemunya ini menjadi silaturahim yang baik. Saya doakan mudah-mudahan yang pertemuan pada hari ini rezekinya tambah banyak, utang-utangnya lunas semuanya, terus sehat semuanya, ya usahanya semuanya lancar semuanya. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Amin. Ya, ya sudah ada beberapa pakar tadi yang menjelaskan pentingnya pendidikan bahasa Inggris. Saya sendiri ada dua sisi. Di sisi pertama, saya masih tetap di pengurus New Concept juga, ya kan. Dulunya komisaris, sekarang juga kayaknya suratnya saya belum dikeluarin juga sebagai komisaris. Sehingga paling enggak saya punya kewajiban untuk mendorong atau memberitahu bagaimana New Concept itu mengatasi situasi-situasi yang sulit seperti ini. Di lain pihak, saya sendiri juga aktivis di luar, itu lebih banyak saya di Kadin dan berkaitan dengan negara luar ya, dari Jerman terutama, ada Swiss, Belanda, Prancis. Jadi banyak negara-negara yang terkait dengan aktivitas saya. Nah, menarik sekali ya kalau lihat fenomena sekarang ini. Tadi Pak Yunanto sudah memberi gambaran sebetulnya bahwa kalau kita nggak melakukan perubahan, maka kita akan menjadi bagian yang akan dirubah oleh orang itu, oleh orang lain. Karena apa, perubahan itu pasti terus-menerus dan ini nggak bisa kita hindarkan. Nah, sebenarnya fenomena ini sudah dari awal sudah kelihatan ya. Cuman ada beberapa perusahaan yang sekarang itu masih berpegang kepada kondisi yang lama. Jadi kebiasaan yang lama. Jadi saya sedikit ngasih gambaran contoh juga sama dengan Pak Yunanto, saya ngasih contoh yang agak ekstrim ya. Waktu tahun 2000 berapa kemarin, 2016 atau 2020 lupa saya. Itu ada teman saya cerita. Saya tanya, teman kamu rumahnya kebanjiran enggak? Wah, habis Pak saya Pak. Terus saya mana, wah ya udah sampai lantai 2 udah kena semuanya.
Jadi lantai 1, lantai 2. Terus mobil udah Pak, hanyut Pak. Tuh. Nah ceritanya gimana? Ceritanya dia cerita bahwa begitu air itu naik sedikit, dia masih merasa aman. Biasanya juga gitu, sebentar lagi juga susut gitu. Naik lagi ke atas lagi, sampai kena ban mobil, dia masih tenang-tenang aja, nggak apa-apa. Lainnya temannya sudah mulai, mobil itu dibawa keluar, udah mau siap-siap, dibawa kemana itu. Tapi teman saya tenang-tenang aja. Giliran mobilnya udah mulai kerendam separuh, udah nggak bisa hidup, baru sadar. Tapi kesadarannya itu udah terlambat, karena air terus naik terus. Nah, sebetulnya fenomena seperti ini bisa kita pahami apabila kita itu punya radar peka terhadap kondisi. Ini penting sekali. Nah, sama New Concept harapan juga punya radar untuk untuk usaha untuk bisnis itu lebih peka. Kita ke depannya seperti apa? Seperti Pak Yunanto tadi jelaskan, mungkin punya visi yang lebih jelas ke depan seperti apa. Memperbaiki sistem-sistem yang lama, kita rubah dengan sistem yang baru, yang mungkin lebih fleksibel. Sekarang tuntutannya adalah fleksibilitas yang tinggi. Kalau dulu itu selalu saya dituntut di dalam bekerja, itu suruh bikin yang bagus, bikin yang bagus baru dipakai. Kalau sekarang enggak, bikin aja dipakai, bagusnya belakangan. Jadi ini yang beda. Jadi kalau bikin programnya bagus dulu nggak pernah selesai, tetapi bikin program jalanin, sambil jalan kita perbaiki. Nah, ini adalah cara-cara berpikir yang realistis ya, mungkin bisa diterapkan di New Concept untuk perubahan yang ke depan itu kita seperti apa. Sebenarnya kalau lihat pangsa pasar, saya setuju dengan Pak Yunanto, kita itu nggak ada batasnya ya, pangsa pasarnya seperti apa. Bahkan mungkin dengan online ini, New Concept bukan pendidikan bahasa Inggris, tetapi bisa aja pendidikan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, tetapi untuk negara lain itu bisa juga, masalahnya. Nah, peluang-peluang bisnis ini yang harus kita tangkap. Saya percaya bahwa sumber dayanya ada, hanya bagaimana nanti mengelolanya, merencanakan supaya kita bisa go internasional itu ya. Jadi pesannya itu kita itu dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Padahal kan bisa aja dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Artinya kita ngajarkan orang yang nggak bisa bahasa Indonesia itu belajar supaya bisa belajar bahasa Indonesia. Nah di Indonesia sendiri juga banyak yang nanya. Kebetulan di tempat saya di Kadin itu ada orang Jerman, ada 4 orang. Dia nanya kalau kursus bahasa Indonesia di mana ya? Nah saya juga kaget, dia juga ya. Dia udah di sini udah lama tapi bahasa Indonesianya belum bisa. Nah itu sebenarnya kayak gitu bahasa Inggrisnya sudah bisa. Artinya kita bisa tangkap itu sebagai peluang bisnis. Nah ini kira-kira dan prospek ke depan seperti apa, saya berharaplah New Concept itu menjadi change agent, agen perubahan, bahwa kita jangan ngambil sesuatu yang populer. Jadi saya cerita sedikit motivasi ya, Bapak-bapak, Ibu, terutama teman-teman saya di New Concept. Saya dari Toyota, dari masuk tahun 73. Dan saya punya pengalaman banyak tentang bekerja di pabrik. Nah, salah satu yang membuat motivasi saya waktu itu ada satu pertanyaan dari atasan saya. Karena apa? Sudah di training banyak, tetapi nggak jalan. Akhirnya saya ditanya, Narso, ya Pak, kalau ada perlombaan, banyak sekali perlombaan, apapun perlombaan ada. Nah, kamu mau ngikut perlombaan, tetapi syaratnya satu, supaya kamu menang, itu kamu ikut perlombaan apa? Saya mikir kemudian saya pikir, bulu tangkis Pak. Kenapa? Karena bulu tangkis saya juara RW. Kamu tetap kalah. Kenapa kalah Pak? Karena ada juara kelurahan.
Oh gitu. Tari apa lagi? Saya mikir lagi, catur Pak. Kenapa? Saya bisa catur. Bisa catur itu juara apa? Kamu pernah juara apa? Saya juara RW juga Pak. Tetap kalah. Cari lagi. Saya cari lagi. Kenapa? Nyanyi Pak, karaoke Pak. Kenapa? Suara saya merdu. Tetap kalah. Akhirnya saya nyerah. Ya kalau gitu kalah terus Pak. Saya Pak. Loh kenapa? Yang menentukan kan Bapak. Ya apapun kalah gitu. Loh, yang menentukan tuh kamu. Saya hanya tanya perlombaan apa yang kamu ikutin supaya kamu menang. Yang menentukan kamu, yang menang itu yang menentukan kamu. Tapi yang nilai kan Bapak, enggak, kamu sendiri. Saya bingung. Ini pertanyaan saya, tak ulangi lagi. Perlombaan apa yang kamu ikutin supaya kamu menang? Bukan apa yang kamu bisa, tetapi supaya kamu menang. Maka kalau jawaban kamu ikut perlombaan yang tidak ada pesertanya, pasti menang. Saya baru sadar, oh iya, ya. Jadi jangan ikut, jangan berebut karena banyak orang yang ikut, gitu loh. Sama dengan pelatihan-pelatihan training seperti ini, alangkah baiknya kita nyari celah-celah di mana ini tuh nggak tergarap, itu tuh nggak tersentuh. Ya, nah itu kita diambil, kita kelola. Insya Allah itu menjadi pemenang daripada kita merebutkan sesuatu yang banyak orang sudah melakukan. Nah ini ada satu hal yang saya terima waktu itu sehingga apapun pekerjaannya, kalau orang nggak suka, saya akan coba menyukai pekerjaan itu. Saya pasti menjadi pemenang karena memang nggak ada saingannya. Oke, saya kira itu Pak, Bu, Mbak, mohon maaf jadi agak panjang ya, tetapi ini penting sekali buat teman-teman motivasi bahwa yang menentukan sebagai pemenang itu kita semuanya. Saya setuju dengan Bapak-bapak semuanya, mudah-mudahan ya new konsep bisa berjaya lagi, bisa baik lagi, bangun lagi, dan kita bisa kumpul lagi seperti dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa Pak Kun yang sudah memberikan motivasi untuk kita semua. Selanjutnya, Ibu Bapak yang berbahagia, kita kembali ke fokus kita hari ini yaitu EduNet Digital Network Marketing ya. Seperti apa sih platform yang merupakan penjualan online aneka produk pendidikan ini yang dikemas secara unik dalam menggabungkan pendidikan sekaligus menciptakan peluang bisnis yang luar biasa bagi para anggota nanti. Mungkin nggak sih Bu Bapak kita bisa mendapatkan kedua-duanya itu, pendidikannya juga, peluang bisnisnya juga. Mudah nggak sih bagaimana kita mengikuti atau menjalankan produk ini? Nah, ada yang tercantum di motivasi teman-teman New Concept nih. If you want go too fast, go alone. If you want to go far, go together. Nah, ini kita ikuti bersama apa yang nanti akan disampaikan oleh yang pertama Bapak Teguh Setio Aji selama 10 menit kurang lebih. Nanti kita lebih banyak ditanya jawab, mungkin tanya jawab 5 menit. Setelah itu nanti diikuti oleh pemberian materi juga oleh Bapak Izet yang juga nanti diikuti dengan tanya jawab. Untuk itu kepada Bapak Tabah Setio Aji dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Salam kenal, saya Tabah Setio Aji. Langsung saja ya, kita mulai ya. Saya share screen dulu. Minta tolong untuk saya bisa share screen, Mas Izet. Ya, silakan. Sudah Pak Tabah. Ya, terima kasih. Baik, untuk share screen saya sudah masuk? Bisa dilihat semuanya ya? Sudah Pak Tabah. Baik, yang pertama EduNet ini kita akan masuk ke alamatnya namanya edudaring.id. Ya, ada di URL-nya ini edudaring.id. Langsung ketika ingin menjalankan platform ini, yang pertama adalah kita harus beli dulu produk yang sudah ada.
Jadi untuk bisa mereferral atau afiliasi, kita harus beli dulu produk yang sudah ada. Cara belinya gampang, silakan bisa diklik di produk kami yang ada di sini. Nah, di sini masih ada 2, yaitu Basic English for Kids dan juga Basic English for All. Nah, di sini kita tinggal beli saja. Kita coba dengan user akses baru ya. Misalkan tinggal diklik beli. Nah, langsung di sini kita tinggal mengikuti. Jika belum punya akun login, silakan ngisi datanya. Misalkan saya tes emailnya, kemudian dimasukkan. Passwordnya. Nomor handphone. Nah, di sini kemudian ada metode pembayarannya. Total bayarnya sekian, tinggal diproses. Nomor handphone sudah terdaftar. Oke, sudah masuk. Di sini kita tinggal mengikuti saja langkah selanjutnya, yaitu kita lakukan pembayaran. Ini saya simulasikan untuk contohnya. Ini ada nomor rekeningnya yang untuk pembayaran ke banknya Mandiri, New Concept, baru Cendekia. Tinggal kalau sudah kita konfirmasi total bayarnya, kita copy ya ini ya. Penting 3 digit ini 006 kode pembayaran. Kita konfirmasi. Ini nomor tadi kita paste. Nah, tadi belum ke paste. Kita copy. Nah, ini nama pengirimnya kita masukkan. 1. Nomor rekeningnya kita masukkan. Kemudian bank transfernya dari mana dimasukkan. Jika sudah membayar, tujuannya Mandiri. Ini kemudian ada keterangannya jika ingin disampaikan atau nomor invoice boleh. Kemudian ini ada bukti transfernya. Kita upload juga ke sistem. Ini saya kasih contoh sembarang. Yang kecil aja. Oke, lalu kita konfirmasi. Nah, setelah kita membeli seperti ini, otomatis dari sistem admin nanti akan masuk untuk pembayarannya. Nah, di sini kita langkah selanjutnya, kita tinggal masuk ke member area. Oke, kita cek dulu dari sisi adminnya. Nah, ini sudah masuk. Ini belinya. Lalu kita masuk ke member area. Kemudian nah, aksesnya kok lupa tadi. Kita cek lagi.
usernya admin. Ini sebentar. Emailnya ini kalau sebentar. Ini saya gunakan browser lain aja. Nah, saya ulangi lagi karena browsernya masih terdeteksi session admin. Jadi prinsipnya setelah masuk setelah membeli dari admin ini akan terkonfirmasi untuk pembeliannya sudah masuk, tinggal masuk ke akun yang sudah didaftar tadi. Gitu. Sebentar, ini saya coba lagi. Saya ulangi, produk kami kita beli. Semoga sessionnya udah bersih. Oke, ini saya buat tes. Email. Yes. Masih bisa. Oke, masuk untuk pembayarannya. Kita copy, konfirmasi pembayaran. Bapak orang lainnya ikut edukasi piring itu tapi lah. Oke, udah masuk. Kita cek di penjualan. Ya, tes 2 sudah masuk. Sekarang saya login di member area. Username. Mohon maaf, ini saya reset lagi. Passwordnya salah.
Nah, akhirnya masuk. Nah, di sini adalah tampilan dashboard untuk apa namanya? Setelah kita login dan mendaftar Edunet, ya tampilannya seperti ini. Order kita tadi kita lihat di order. Nah, di sini pembayaran sudah dikonfirmasi. Nah, nanti dari admin dia akan menyetujui pembayaran atau memproses untuk apa namanya? Proses penjualan kita. Dari admin yang pembayaran tadi kita set di proses. Oke, pesanan diproses, refresh, pesanan sudah diproses. Oke. Nah, kalau pesanan ini sudah terselesaikan, jadi nanti dari apa namanya, dari admin akan membuatkan user untuk akses English for Children ini. Kita tinggal menggunakan aksesnya itu sesuai petunjuk yang ada di sini. Ini contohnya saya update jadi selesai pesanannya. Oke, nah setelah selesai prosesnya ini kita akan mendapat satu lisensi dari English for apa tadi? Children. Nah ini detail pembelian kita, aksesnya. Nah di sini. Nah setelah kita berhasil membeli ini, selanjutnya ada terafiliasi. Jadi afiliasi ini kita bisa lihat di sini di menu afiliasi ya. Setelah kita membeli produk ini maka akan ada menu baru afiliasi di sini. Dan komisi kita dari yang membeli menggunakan link kita itu ada di komisi di sini. Kalau sudah ada yang membeli. Nah, untuk membuat linknya kita bisa klik di menu link. Ada menu link. Nah, di sini produk yang kita beli otomatis akan muncul di sini. Ini kita tinggal generate. Nah, nanti orang yang ingin kita referensikan, kita tinggal copy link yang ada di halaman checkout-nya ini. Jadi orang langsung waktu kita copy di sini linknya, orang akan langsung masuk ke menu halaman checkout-nya seperti itu. Dan otomatis ketika ada orang membeli produk kita, dia otomatis menjadi referral kita. Gitu. Ini contohnya seperti itu. Contohnya kita praktekkan ya. Kita coba ini, saya coba buat baru lagi. Nah, link yang ini saya kopikan. Nah, di sini ketika ada orang baru, ini akan login. Misalkan ini Das3. Misalkan seperti ini. Aja. Nah, ini otomatis ini ada afiliasi tes 2. Jadi ketika sudah ada yang proses membeli seperti ini, kita lihat di komisi kita. Nah, ini ada satu orang yang membeli, tapi belum selesai. Ini tes 3 seperti ini. Jadi kita tinggal share link yang ada di menu afiliasi, link di sini kita generatekan. Otomatis link ini yang akan jadi referensi kita. Otomatis setiap orang yang membeli menggunakan link tersebut otomatis jadi referral kita di sini. Kita akan bonus sekian. Untuk bonusnya gambarannya seperti ini. Ini contohnya simulasi, misalkan dari harga ini kalau contohnya ini harganya 560 ya kan. Nah, ini level pertama dia akan mendapatkan 15%. Level kedua akan mendapatkan 7,5, level ketiga akan mendapatkan 7,5% juga. Gini terus sampai dengan level 7. Ini gambarannya. Di sistem nanti ada gambarannya. Gitu. Nah, level itu akan terus sampai dengan
7 level. Level ke-8 ke atas sudah tidak ada. Seperti ini gambarannya. Sangat mudah, jadi kita tinggal share aja link untuk pembeliannya yang kita sudah beli, maka otomatis setiap yang beli akan menjadi referensi kita. Seperti itu gambarannya. Ini kalau misalkan butuh bantuan, di sini ada bantuan. Ini bantuannya seperti ada banner, nanti akan nah ini banner gift-nya kita download. Jadi materi-materi dari produk ini kita bisa download. Misalkan kita ingin share ke Instagram atau media-media lain untuk memudahkan kita jadi afiliasi. Gambarannya seperti itu. Seperti itu, kira-kira ada yang belum jelas? Silakan Bapak-bapak, jika ada yang ingin ditanyakan boleh. Atau saya kembalikan dulu ke... Mungkin langsung saja yang ingin bertanya. Iya, saya mau tanya nih. Iya. Thank you. Silakan, Mak. Silakan. Halo. Ya. Pak Abi ya? Ya. Ya, silakan Pak Abi. Jadi dari awal sampai saat ini juga itu semuanya dari sisi pandangan ya, pandangan dari manajemen dan juga sellers gitu ya. Yeah. Jadi New Concept sebagai penjual lah istilahnya Kak. Nah, saya di sini memposisikan diri sebagai customer, buyer kan itu. Jadi itu tadi saya udah ikutin semua bagus. Cuma sebagai seller, ketika saya membeli, saya dapat apa? Nah ini saya minta atau mohon diadakan kayak ya semacam rehearsal atau ya praktek atau gimana untuk kita yang sebagai seller itu. Jadi nanti ketika ada kita menawarkan sesuatu kan pasti ditanya. Jadi kalau untuk daftarnya nggak masalah, tapi ketika kita untuk mendapatkan ilmunya itu gimana caranya, gitu loh. Itu yang penting. Misalnya dari lesson 1, 2, 3, 4, nah itu kita harus bisa menjelaskan. Jadi artinya saya di sini memposisikan diri sebagai pembeli, gitu. Aku tukuki oleh apa, gitu. Nah kalau makanan kan Pak Yun tadi kan langsung dimakan jelas itu ya. Jadi nggak masalah. Artinya kita order online, datang kita makan, bilang enak nggak enak. Nah ini masalahnya butuh waktu. Kita belajar bahasa Inggris itu nggak bisa hanya 1 hari 2 hari, butuh waktu. Nah itu murid kita atau pembeli kita itu dapat apa gitu. Saya kira cukup itu dulu sebentar. Baik Pak Tabah, mungkin sebelum dijawab pertanyaan Pak Abi, kita langsung ke sesinya Pak Izet dulu ya Pak, karena ini terkait dengan materi, nanti langsung bisa menjawab pertanyaan dari Pak Abi. Oke. Seperti itu ya Pak Tabah ya? Ya Bu, siap. Baik, silakan Pak Izet langsung untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih banyak Ibu Suryani. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan terkait produk yang dijual oleh EduDaring, yaitu NCE. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Baharudin Mustafa selaku konsultan, dan juga Bapak Dr. Sri Yunanto selaku konsultan, dan juga dosen, dan juga staf ahli Menteri Menko Polhukam. Dan yang saya hormati selaku direksi dari New Concept, Bapak Asadi dan Bapak Kumedi, dan juga Bapak Sun HS yang saya hormati. Terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya. Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin saya ingin menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak dan Ibu, terima kasih juga kepada Bapak Tabah Setiaji. Bapak Tabah ini merupakan tim IT kita, Pak. Tim IT kita, beliau merupakan trainer IT, dosen IT yang mengajar di salah satu perguruan tinggi teknologi informasi di Semarang, begitu. Nah, kebetulan kita kerjasama dengan beliau. Beliau sangat ahli dalam IT dan sudah banyak membuat platform-platform yang khususnya platform pendidikan. Nah, sebab itu kita mengajak beliau untuk teknis. Jadi nanti Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan mengenai teknis, bagaimana proses reseller, bagaimana mendapatkan keuntungan, bagaimana data-datanya, nanti bisa langsung ditanyakan oleh Pak Tabah di sesi tanya jawab. Mungkin tidak semua bisa terjawab, tapi setidaknya ada gambaran terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Nah, di saya ini, karena saya selaku bagian pendidikan di New Concept, dan saya juga selaku pendidik juga, dosen di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Di sini saya ingin menyampaikan produk apa yang dijual dari EduNet. EduNet tadi sudah disampaikan oleh Pak Tabah, merupakan website bisnis, ya, website bisnis di mana situ ada sistem reseller. Kalau saya beri gambaran sedikit, jadi setelah Bapak dan Ibu nanti mendaftar, ini dari segi bisnisnya terlebih dahulu ya. Untuk EduNet itu merupakan website untuk bisnisnya. Tetapi yang saya jelaskan nanti, NCE merupakan produk yang dijual untuk belajar, untuk calon pembeli kepada customer yang ingin belajar, termasuk calon siswa dan siswi kita. Nah, di sini setelah Bapak dan Ibu nanti mendaftar dan memiliki account di EduDaring, maka Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan Pak Tabah tadi, ketika Bapak dan Ibu melakukan promosi, maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan keuntungan dari reseller yang sudah mengklik kode Bapak dan Ibu sekalian. Di situ ada sedikit gambaran, mungkin saya tambahkan ya Pak Tabah, mohon izin. Di situ ada gambaran, jadi kalau Bapak dan Ibu nanti mengirim ke beberapa calon customer dan customer tersebut membeli, maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan keuntungan dari jumlah banyaknya customer yang membeli, begitu. Nah, dari mana Bapak dan Ibu bisa mendapatkan keuntungan tersebut? Karena di sistem ini yang sudah disiapkan oleh Pak Tabah tadi itu ada sudah tersistem berapa banyak pembeli, berapa banyak komisi yang didapatkan, berapa banyak keuntungan yang didapatkan, dan di situ sudah tersistem otomatis itu gambarannya. Nah, tadi yang disampaikan Pak Tabah yang di-share ke calon customer nanti bukan yang ini ya, bukan website yang utama, tetapi ketika Bapak sudah memiliki account, maka otomatis Bapak dan Ibu nanti akan mendapatkan kode unik. Nah, disinilah kode unik ini yang harus di-copy dan di-share kepada calon customer yang menjadi target market Bapak dan Ibu sekalian. Maka otomatis akan masuk ke dalam sistem kami. Oke, baik, itu sedikit tentang EduDaring, saya tambahkan sedikit. Nah, apa sih yang dijual oleh EduDaring? Yang dijual merupakan NCE atau New Concept English Online Learning. Apa sih itu New Concept English Online Learning? Itu merupakan platform digital di bawah New Concept English Education Center, yaitu lembaga pendidikan bahasa Inggris. Nah, programnya ada apa saja? Ini program besarnya, ada English General English, ada English for Specific Purpose, ada English for Academic Purpose, ada Private Class, ada In-Company Training, itu dari lembaga kami. Dan kami menggunakan metode Communicative Language Teaching dalam pembelajarannya. Nah, di sini produk-produk kami, tadi seperti disampaikan oleh Bapak Yunanto dan juga Bapak Bali Mustafa, kami telah menyusun materi sendiri. Kurang lebih ada 30 seri buku, termasuk CD dan audio. Kita memiliki video animasi yang menunjang materi, dan juga kita memiliki digital books juga digital audio. Dan alhamdulillah lembaga kita telah mendapatkan rekor muri, yaitu sebagai lembaga yang mendesain kurikulum sendiri dan juga menciptakan buku-buku sendiri. Dan disebut kami telah mendapatkan rekor muri dan langsung diberikan oleh Ketua Rekor Muri Indonesia Bapak Jaya Suprana. Nah, di sini kita kembali ke NCE. Secara garis besar, NCE itu merupakan platform pembelajaran digital yang menggunakan sistem Learning Management System. Pasti Bapak dan Ibu sebagai pengajar sudah familiar ya tentang ini ya. Dan konsepnya, siswa
belajar secara mandiri, menyediakan program-program bahasa Inggris, dan untuk saat ini kita baru fokus kepada English for Children sama English for Adult, dan yang lainnya masih dalam maintenance. Kalau LMS sendiri, perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian konten pembelajaran. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Sistem kita, platform kita, arah pembelajarannya seperti apa, yaitu belajar mandiri. Dan kita arahkan siswa fokus di bahasa Inggris bisa menguasai 4 skill dalam bahasa Inggris: speaking, listening, writing, dan juga reading. Kenapa bisa kita memiliki arah keempat skill tersebut? Bagaimana siswa bisa belajar atau menguasai 4 skill tersebut? Nah, gambarnya seperti ini Bapak dan Ibu di LMS kami. Sistem kami LMS untuk desain alat teknologi yang mereka miliki secara langsung kepada secara langsung kepada anaknya untuk mendampingi bagaimana tata cara penggunaan seperti ini. Karena kami telah melengkapi melalui PDF itu panduan penggunaan NCE begitu. Dan nanti kita juga ada classroom interactions. Kita akan jadwalkan sebulan sekali akan ada conference besar di mana siswa bisa konsultasi, bisa bisa bertanya, dan juga bisa mengkonfirmasi pembelajaran yang ada di dalam sistem kami. Nah, begitu. Kurang lebih gambarnya seperti itu untuk platformnya. Oke, dan kami sistemnya atau targetnya siswa akan belajar secara self-study. Dan yang kedua, kita juga ada program bagaimana siswa itu didampingi, baik didampingi nanti oleh guru melalui conference, karena ada sebulan sekali ada conference. Nanti juga bisa secara grup. Jadi ya, begitu. Nah, di sini kita untuk materi, target kita ada 10 materi, tetapi untuk yang siap baru ada 2 materi, yaitu English for Children sama English for Adult. Nah, untuk harganya English for Children dan English for Adult itu harganya per program Rp400.000. Dan nanti untuk ketika kita mengarahkan ke EduNet, ke EduDaring, maka nanti untuk reseller pertama mendapatkan harga Rp400.000 dan seterusnya. Nanti untuk sistem akan dijelaskan mungkin oleh Pak Tabah selanjutnya. Metode yang saya sampaikan sebelumnya, metode kami adalah Communicative Language Teaching dengan fokus pada kemampuan komunikasi bahasa Inggris untuk berbagai konteks dan usia. Nah, kami jamin, karena kenapa? Karena di situ ada praktik secara langsung. Bisa praktik pronunciation, praktik dialog dengan video dalam waktu yang singkat, karena kita ada 25 lesson dan maksimal siswa harus mengerjakan maksimal 3 bulan menyelesaikan. Karena kan mungkin ada kesibukan yang lainnya, itu bisa diteruskan esok harinya, dan maksimal 3 bulan. Di luar 3 bulan, maka nanti akan ada sedikit notice bahwasanya siswa maksimal menyelesaikan sampai waktu yang ditentukan oleh admin begitu. Nah, di sini kalau Bapak dan Ibu dari segi pendidikan, untuk topik-topiknya, untuk lesson-lessonnya, untuk English for Children, ada 25 lesson yang tertampil di layar Bapak dan Ibu masing-masing, dan di setiap topik atau setiap lesson, kita menyediakan yang pertama, ada video pembelajaran, video animasi. Di situ targetnya siswa belajar listening dan juga speaking. Yang kedua ada video enrichment dari salah satu tutor kita. Dalam menjelaskan tentang terkait dari materi yang disampaikan di situ. Setelah itu ada PDF file, yaitu pembelajaran materi pelajaran, materi pelajaran siswa ditargetkan untuk belajar reading di situ, reading dan juga melatih written-nya. Dan terakhir lesson atau lesson 1 quiz, lesson 1 quiz itu isinya untuk mengkonfirmasi bagaimana siswa sudah paham, apakah belum paham, karena nilai minimal yang harus ditargetkan harus didapat oleh siswa dari setiap lesson dalam kuisnya itu 70 sampai 80, tergantung kesulitan di lesson masing-masing. Kurang lebih seperti itu gambarannya untuk lessonnya.
Begitupun di English for Adult sama ada 25 lesson. Di situ juga ada video animasi, ada video enrichment, ada PDF untuk melatih reading dan juga written dan juga understanding, dan terakhir ada quiz. Nah, bagaimana proses belajar siswa? Yang pertama, setelah siswa memiliki account, register dan juga membeli, siswa dapat memulai pembelajaran nomor 1. Yang kedua, siswa diminta untuk menyelesaikan semua materi dari lesson 1 sampai lesson 25, baik itu yang video, baik itu pronunciation, latih pronunciation-nya, baik itu kuisnya, reading dan juga writing. Nah, setelah itu dari admin di langkah ketiga akan mengecek. Dari kan situ ada progress report. Dari kuis-kuis tersebut terlihat dari progress report apakah siswa sudah mendapatkan nilai minimal yang ditentukan atau belum. Nah, setelah dicek sudah sesuai standar minimal, sudah menyelesaikan sampai 25 lesson, maka siswa terakhir sebelum mendapatkan sertifikat akan ada 2 tes. Yang pertama oral test secara langsung melalui Zoom yang akan dites oleh tutor kami. Yang kedua written test secara online. Secara online melalui link yang akan di-share kepada siswa. Nah, setelah itu siswa akan di-share sertifikat dari admin. Nah, kurang lebih gambarnya seperti itu Bapak dan Ibu. Yang kita jual merupakan platform pembelajaran online secara mandiri, yaitu untuk pelajaran bahasa Inggris. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Suryani selaku MC. Terima kasih. Terima kasih Pak Izet yang sudah menyampaikan. Ibu Bapak tahan dulu sebentar ya pertanyaannya biar memiliki pemahaman yang menyeluruh terlebih dahulu. Kita ikuti sekarang penjelasan bisnis Edunet oleh top leadernya langsung nih, Bapak Frankie. Kepada Pak Frankie saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bisa jumpa lagi dengan bapak-bapak guru besar saya yang sudah lama nggak ketemu, Pak Profesor Baharudin Mustafa, Pak Yunanto, Pak Arsad, juga teman-teman lain yang sudah bisa disebutkan satu karena lupa ya kan. Pada kesempatan ini berbahagia sekali kita bisa kumpul kembali, Pak, melanjutkan pelajaran yang sudah lama yang sempat terhenti dari zaman Challenger 21. Seperti yang Ibu Suryani tadi sampaikan bahwa memang saya akan gambarkan sebenarnya filosofi dari metode belajarnya new concept ini melalui yang dulu long distance learning. Pada periode masa lampau, di mana new concept pada waktu itu baru terdiri 16 cabang, itu membuat terobosan Pak Baharudin Mustafa membuat long distance learning ya Pak ya, rasanya sudah diperbaiki lebih bagus lagi, dan itu dipasarkannya secara network. Kenapa? Karena waktu itu targetnya kalau saya tidak ketemu bagaimana metode ini sampai ke seluruh masyarakat dengan cepat menjelang AFTA, maka dibuatlah network marketing. Dan alhamdulillah metodenya bagus, terbaru, luar biasa. Waktu itu non-set juga ternyata marketing plan-nya juga baru. Amerika sedang namanya metric system. Berjalanlah kami pada waktu itu dan berkembang pesat di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Timor Leste dengan jumlah mitra yang luar biasa besar. Dan side effect atau impact daripada berkembangnya network new concept saat itu berdirilah cabang hampir 150 kalau saya tidak salah. Walaupun sejalan dengan waktu perubahan-perubahan terjadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yunanto, new concept sistem challenger-nya mesti berhenti dan sekarang menurun tajam karena situasi dan kondisi terkini.
Tapi dengan ada pertemuan-pertemuan dan pembaharuan konsep beberapa bulan ini yang luar biasa, itu kita tertarik sekali untuk terjun. Apalagi di sini juga ada sama-sama dulu top leader Ibu Nusliah Arwandi, pengawas sekolah-sekolah internasional di Jakarta yang kebetulan hadir, untuk kita sama-sama kembali membangun satu kerja baru bagaimana memasarkan EduNet. Ada dilematis pada saat membangun sistem pemasarannya. Kalau dibuat dengan sistem pemasaran seperti dahulu, itu akan terjadi orientasi yang keliru. Satu contoh seperti ini, bahwa pada waktu dulu Challenger 21 itu marketing plan-nya bagus sekali sehingga hampir sebagian besar mitranya itu berorientasi kepada uang. Kenapa cepat sekali mendapatkan 10 juta, 20 juta, 100 juta itu cepat sekali dengan sistem Challenger 21. Kalau ini diterapkan di dalam sistem EduNet, nanti konsep materi pembelajarannya malah ketinggalan. Oleh karena itu, walaupun sebenarnya payout atau yang dibayarkan kepada mitra sebagai reseller itu besar di sini, hampir 50%. Karena 45% itu sebagai reseller, 5% adalah reward, ada hadiah-hadiah yang akan diberikan apabila qualified mencapai posisi. Nah, sehingga dengan berat hati kemarin itu kita setujui bahwa harusnya memang sebagai reseller, jadi tidak perlu izin juga. Bapak dan Ibu sekalian, ada 7 level commission fee sebagai reseller, yang kalau dilihat sebenarnya dalam sistem network marketing luar biasa, besar sekali nilainya. Kenapa? Karena dari 400.000 itu 200.000 yang dikeluarkan. Di dunia network 50% itu luar biasa sekali. Tetapi ini dibaginya hanya dalam bentuk reseller. Dan itu tidak menarik buat orang network sebenarnya kalau dibagi dalam bentuk sistem reseller. Kalau dalam sistem yang lain ini akan menarik sekali. Tapi itu adalah tujuan kita agar orang fokus kepada bagaimana belajar bahasa Inggrisnya dengan benar. Kenapa? Karena memang itu dibutuhkan sekali saat ini. Kalau diperhatikan, orientasi kita mengajak orang untuk belajar EduNet ini, paling tidak dia melakukan ajakan kepada 10 orang minimal. Jadi duplikasi 10 itu akan dilihat di level 3 atau 4 aja, itu akan menghasilkan impact bonus yang luar biasa besar. Dan itu menjadi kejutan buat mereka. Padahal mereka diarahkan sebenarnya untuk belajar bahasa Inggris, tapi ternyata belajar bahasa Inggris berhadiah bonus luar biasa. Seperti contoh, di level pertama, kalau kita mengajak orang 10 orang saja sebagai reseller, kalau tadi dilihat 15% level pertama kali 400.000, udah dapat 60.000, 10 orang sudah break even, mereka belajar gratis sebenarnya. Pada saat 10 orang ini masuk ke level berikutnya untuk membeli produk kedua, untuk belajar tahapan berikutnya, ujian berikutnya, dapat lagi mereka sebesar itu. Apalagi terjadi duplikasi, jadi 100 level 2, level 3.000 dan sebagainya, Bapak-Bapak. Kalau yang tadi disampaikan Pak Taba itu teknisnya bagaimana masuk, tapi filosofinya adalah sebenarnya mereka belajar, mereka sebenarnya mengajak orang lain sebagai amal mereka, tapi mereka dapat duit dari situ. Dan ini insya Allah kita akan kembangkan ke seluruh Indonesia untuk bisa menjadi satu program belajar bahasa Inggris praktis. Kenapa? Karena saat ini era semua serba digital, bahasa Inggris itu luar biasa sekali. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan menjadi satu hal yang benar, dan kita akan bergandengan sama-sama untuk maju di EduNet.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa Pak Franky. Filosofinya udah kita ketahui bersama, teman-teman semua ya. Selanjutnya kita buka forum tanya jawab. Mungkin karena waktu kita ini masih 11.26, kita buka forum tanya jawab satu sesi dulu. Ibu Bapak sekalian, silakan yang ingin bertanya. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya terima kasih kepada Bu Rusliah yang telah mengundang saya. Beliau adalah sahabat asesor saya. Kemudian apresiasi kepada Edunet yang telah mengadakan terobosan, begitu bermanfaat saya kira. Kemudian salam takjim saya kepada Kang Bahrudin ya. Beliau adalah sealumni dengan saya dari IKIP, saya angkatan 80, profesor, mungkin tidak kenal saya, tapi saya kenal dengan profesor. Saya angkatan Ninon ya, Ninon profesor. Kembali kepada masalah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Salim ya, bahwa kemudian dijelaskan juga oleh Master Izet ya tadi bahwa sebulan sekali ya, ada semacam pertemuan gitu ya. Jadi mungkin lebih ke sinkronus dan asinkronus ya. Jadi yang sinkronusnya mungkin yang sebulan sekali itu. Jadi asinkronus kebanyakannya. Jadi apakah ini mungkin semacam pertanyaan? Apakah tidak ada pendampingan dalam pembelajaran keseharian sehariannya gitu? Karena banyak hal yang di bahasa Inggris itu banyak hal yang perlu diperhatikan begitu ya. Mungkin itu saja Pak yang perlu ditanyakan. Terima kasih Pak Agus. Satu lagi nih yang sudah kita lihat, Bapak atau Ibu nih Fasih Kazainullah. Sudah raise hand? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Ya, ini sebuah webinar yang sangat menarik sekali dan komprehensif. Mungkin saya bertanya mungkin ke Pak Tabah ya, mungkin agak sedikit teknikal ya. Jadi kan kalau tadi mungkin di awal sudah dijelaskan lah ya bagaimana capaian-capaian harus diperoleh ketika sebelum melakukan sebuah ujian, dan tentu saja sebuah ujian itu harus tetap kita jaga akuntabilitasnya gitu. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang kalau pembelajaran online adalah ketika ujian itu kita tidak bisa mengukur orisinalitas dari kerja dari siswa itu. Bisa jadi itu mungkin ada kanan kirinya atau orang tua atau di sekitarnya yang ikut membantu menjawab gitu. Nah, saya mungkin sedikit usul aja. Mungkin saya cerita sedikit tentang dulu waktu ikut ujian IELTS yang UKVI. Jadi di situ memang ya IELTS itu kan sebuah tes kemampuan bahasa Inggris ya yang sudah diakui oleh banyak negara lah. Nah, kalau UKVI mungkin karena berhubungan dengan di Inggris untuk mendapatkan visa dan imigrasi. Nah, itu ketika ujian itu untuk menjaga orisinalitas kerja dari para peserta itu videonya itu dinyalakan gitu ketika ujian. Jadi ketika siswa ibaratnya ya matanya ngelirik dikit aja itu udah tesnya itu udah didiskualifikasi gitu. Nah, apakah hal seperti ini bisa nggak sih diterapkan ketika ujian di Edunet-nya? Ya, saya mungkin. Terima kasih atas kesempatannya Pak Izet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya tertarik dengan bisnis ini karena masalah pendidikan. Karena saya sendiri sebagai seorang pengawas bergerak di bidang pendidikan. Yang menjadi concern saya adalah seperti ini. Kalau seandainya kita nih orang tua yang beli, tertarik dengan bisnisnya, tapi kursusnya atau produknya kita kasih ke anak kita, bisa kan itu?
Bisa Ibu, bisa. Nah, jadi artinya gini, kita yang beli orang tua, tapi yang pakai kursusnya atau produknya adalah anak kita atau saudara kita atau family kita, bisa kan? Bisa, itu bisa. Tidak harus. Dan ketika ujian, ketika anak itu mau ujian, berarti anak yang kita daftarkan apakah masih atas nama kita sebagai pembelinya atau atas nama anak yang mengikuti ujian dari karena produk kita yang tadi dipakai oleh anak kita gitu. Ya. Bagaimana? Apakah Langsung nanti saja. ada sertifikatnya? Betul. Kan pasti nanti ada sertifikatnya. Nah, apakah sertifikatnya nanti atas nama kita yang membeli atau atas nama anak kita? Untuk sertifikat atas nama anaknya Ibu, langsung. Oh gitu. Ya. Jadi artinya kita menjalankan bisnisnya untuk bisa mereferensikan kepada orang lain, tetapi produknya bisa dipakai ujiannya untuk mendapatkan sertifikatnya itu atas nama anak kita, begitu kan? Oke. Ya. Baik, itu saya harus lebih jelas karena kan terus terang saya tertarik di bisnis ini karena masalah pendidikannya. Terus kemudian kedua tadi ada pertanyaan kalau seandainya ada pertemuan kan tadi ada semacam tutorial lah ya. Bisa tidak kalau seandainya kita ini punya organisasi referral banyak gitu ya. Organisasi kita terdiri dari guru-guru yang mereka juga tertarik pengen bahasa Inggris, kita kumpulkan kemudian diberikan semacam training gitu untuk lebih jelasnya. Adakah fasilitas seperti itu? Misalnya kita mau mengajak teman-teman guru belajar, tapi sekaligus juga dia sebagai pemasar gitu ya. Nah, ketika dia mau belajar begitu, kalau kita kumpulkan dalam organisasi kita yang kita referensikan tadi, anggap seandainya ada 20 orang gitu atau 10 orang deh. Atau ya 20 orang seumpama begitu. Adakah fasilitas untuk diberikan semacam pelatihan kalau seandainya mereka agak sedikit kendala dengan produknya gitu ya atau semacam tutorial lah gitu. Ada nggak seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Suryani sudah hadir kembali ya, Bu? Baik, Pak Izzat, Ya, ini silakan. tiba-tiba kok keluar dari Zoom ya ini. Ya, baik, tidak apa, Bu. Baik, silakan. Mungkin tadi sudah dijawab ya Pak Izzat ya, yang 3 penanya tadi? Belum, Ibu, belum. Oh, belum ya. Ya, ini pertanyaan keempat Ibu Rusliah Arwandi tadi. Pertanyaan keempat. Ya. Sudah bertanya dan luar biasa Bu Rusliah, semangatnya juga nih mengundang teman-teman semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi barokah untuk kita semua. Amin. Silakan Pak Izzat, mungkin mau ambil pertanyaan yang mana untuk dijawab? Tadi yang pertama kedua kemungkinan hampir sama ya pertanyaannya, bahwa adakah pendampingan ya untuk peserta yang sudah mendaftar, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Suryani atas waktunya. Mohon izin saya ingin menjawab dari pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama ingin saya jelaskan terlebih dahulu, untuk dari lembaga kami, dari platform ini, kita mengarahkan para customer atau calon siswa nanti atau siswa nanti untuk belajar secara mandiri. Jadi kurikulum kita didesain bagaimana pembelajar itu bisa belajar secara mandiri. Makna mandiri sendiri itu kan mengandung arti tidak tergantung pada orang lain, bebas dan dapat melakukannya secara sendiri. Kita fokusnya di situ Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin Bapak dan Ibu sudah familiar dengan salah satu platform digital yang sudah sering muncul di beberapa iklan di YouTube dan lain sebagainya, bagaimana konsep belajar mandiri itu sendiri. Fokusnya, karena fokus target kita, siswa itu bisa cas-cis belajar bahasa Inggris. Cas-cis itu ya bukan termaksud bisa langsung presentasi, bukan. Tapi cas-cis itu bagaimana bisa mempraktikkan apa yang sudah dipelajari di dalam lesson yang sudah dipelajari 25 lesson itu ke dalam kehidupan sehari-hari, step by step. Makanya untuk anak-anak maupun dewasa, itu target kita bagaimana siswa itu bisa selesai belajar maksimal 3 bulan. Maksimal 3 bulan, setelah itu mengikuti ujian. Ujian itu written dan juga oral test, dan nanti setelah itu mendapatkan sertifikat. Nah, untuk pendampingan sendiri yang dimaksud sebulan sekali, itu merupakan adanya conference untuk semua. Seandainya
ada 100 orang mengikuti English for Children, 100 orang English for Adult. Kita tidak menggabungkan, hanya begini. Kita akan membuat jadwal dalam platform tersebut, bahwasanya tanggal sekian akan diadakan conference atau akan diadakan seminar atau diadakan sedikit pelatihan mengenai English for Children. Nah, di situ anak-anak mendapatkan tambahan materi dan juga sekaligus bisa konfirmasi pembelajaran yang telah dipelajari di setiap lessonnya. Itu yang pertama, baik untuk English for Children maupun English for Adult di situ. Jadi kita tidak ada pembelajaran pendampingan terus karena konsep kita belajar secara mandiri. Dan target utamanya 70% itu bagaimana dari speaking skills-nya, speaking skill dari masing-masing program yang kita buat. Kalau untuk pelatihan guru, kita untuk saat ini sedang proses penyusunan materi. Jadi kedepannya kita mungkin akan memberikan informasi tambahan ya, bagaimana nanti bagaimana nanti alur jika kita sudah membuka English for Teacher. Untuk saat ini kita baru siap English for Children sama English for Adult dengan target di conversation-nya, target di speaking-nya. Nah, untuk pelatihan bisnisnya mungkin bagaimana nanti memasarkan dan lain sebagainya mungkin nanti akan dibantu oleh Pak Frankie. Secara teknisnya nanti akan dibantu oleh Pak Tabah untuk menjelaskannya ya. Kalau untuk ujian tadi ada pertanyaan mengenai ujian, karena kita tadi fokus di conversation-nya untuk sementara kita baru siap 2 dan targetnya memang di speaking. Jadi nanti kita akan menekankan penilaian pada oral testnya, begitu Bapak dan Ibu. Oral testnya. Kenapa sementara seperti itu? Kita belum bisa ideal seperti tes TOEFL, ITP atau tes IELTS yang ujian tulisnya juga bisa disorot oleh kamera, karena kita melihat dari pengalaman kita, tidak semua siswa itu memiliki kuota yang cukup. Tidak semua siswa itu memiliki device yang cukup. Nah, ini adalah konsep pertama dari masukan Bapak dan Ibu ini kami catat sebagai maintenance ke depannya. Tapi untuk sementara ini kita membuat sebuah platform yang user friendly, yang setiap orang itu bisa menggunakan terlebih dahulu. Setiap HP bisa menggunakan terlebih dahulu. Karena tadi yang saya sampaikan tidak semua tidak semua siswa itu bisa memiliki device yang mendukung, kurang lebih seperti itu. Ya, sebentar Bapak dan Ibu, ada sedikit gangguan saya. Ya. Boleh sedikit ditambahkan Pak? Silakan Bapak Frankie, silakan. Mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Guru Dia Arwandi bahwa bisakah kiranya ada satu kali saja pertemuan pada beliau notabene para guru-guru yang menjadi sekolahnya masing-masing untuk membutuhkan arahan seperti tutorial bagaimana bukan menjalankan bisnis ini Pak, karena jalankan bisnis guru sudah seorang yang sudah pakar, tapi bagaimana menerapkan agar mereka bisa untuk kalangan seperti guru-guru ini perlu diadakan sekali, saya kira perlu diadakan sekali pertemuan yang tidak menyita waktu banyak 2-3 jam untuk mereka bisa serap clue-nya dari metodologi ini agar mereka bisa aplikasikan juga duplikasikan ke guru-guru yang lain. Jadi anggap mereka dibangun untuk jadi influencer sebetulnya. Sehingga apa? Itu juga menjadi satu hal yang jadi pembicaraan kita pada saat kemarin-kemarin membahas ini. Sebab tidak mudah untuk menanamkan itu belajar sendiri itu nggak mudah. Kita perlu satu metode pemasarannya, lalu juga bagaimana cara mereka bisa menyatu dengan sistem ini. Saya pikir tidak baik sekali untuk supaya diberikan kesempatan kepada guru Selia untuk supaya grupnya diberikan training atau pelatihan tutorial. Saya kira demikian Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Franky. Bapak dan Ibu, saya izin menambahkan. Jadi kalau di platform kita itu center komunikasi itu kepada CS. Tadi nomor CS sudah saya tampilkan dalam slide presentasi. Nah, CS kami itu bukan sembarang orang, tapi mereka tutor yang memang sudah kami buat manajemen, sudah kami buat jadwal. Mereka itu standby sesuai dengan jadwalnya. Mungkin karena kita memiliki sekitar lebih dari 50 tutor yang standby, jadi nanti kita sudah memilih beberapa tutor, dan tutor itu nanti akan bertanggung jawab untuk merespon komunikasi kepada orang tua siswa mungkin, atau siswa ingin bertanya, ingin komunikasi, begitu kurang lebih. Jadi ketika nanti ada kendala khususnya dalam pemahaman bahasa Inggris, bisa langsung bertanya kepada tutornya. Karena tutor kami melalui CS tersebut merupakan tutor kami yang menghandle sekaligus memberikan informasi mengenai platform yang kita gunakan ini. Begitu kurang lebih Bapak dan Ibu. Untuk secara teknis, mungkin Pak Tabah bisa memberikan tambahan secara teknis. Pak Tabah, silahkan. Pak Tabah masih ada? Atau Pak Franky langsung? Pak Tabah? Atau mungkin terlempar juga nih keluar? Pak Tabah ada, mungkin ada gangguan sinyal sehingga tidak bisa unmute mungkin. Masih ada. Ya baik. Bapak dan Ibu, saya nambahkan sedikit kembali sambil menunggu Pak Tabah secara teknis. Jadi untuk materi kami, yang pertama untuk video, itu bukan hanya video yang ditonton saja, tetapi video yang mengarahkan untuk siswa itu juga untuk praktik bahasa Inggris. Karena dalam video tersebut, siswa diajarkan bagaimana untuk bisa mendengarkan bahasa Inggris secara langsung, bagaimana melatih pronunciation begitu, melatih listeningnya, pendengaran begitu. Tadi seperti yang disampaikan Bapak Salim yang mengenai Saver, bagus sekali. Kebetulan saya juga kemarin sempat menyusun kurikulum standar standar Eropa menggunakan Saver. Terima kasih Pak Salim. Tapi kemarin untuk yang ini karena kita fokusnya kemarin dari segi problem, nah makanya kita sepakati untuk sementara kita fokus di conversation untuk program utama terlebih dahulu. Program pertama maksud saya. Program pertama kita arahnya ke conversation terlebih dahulu dengan penilaian itu ditekankan kepada oral test. Ada dua, oral test dan written test. Maka oral test yang terlebih dahulu yang kita maksimalkan. Begitu Bapak dan Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Suryani. Terima kasih Pak Izet, Pak Franky juga yang sudah menjawab. Sudah terjawab semua ya Ibu Bapak pertanyaan tadi. Waktu kita masih 10 menit. Pak Izet, apakah kita buka sesi kedua atau kita closing statement aja? Masih ada yang ingin bertanya, Ibu Bapak? Kita lihat di sini. Langsung saja yang ingin bertanya. Atau sudah cukup ya, mungkin nanti bisa. Tadi ada bagus sekali masukan dari teman-teman. Alangkah baiknya misalnya kalau diundang juga kepala sekolah untuk diberikan sosialisasi. Mungkin ini jadi catatan nih ya Pak Izet ya, nanti apakah di kesempatan berikutnya bisa mengundang kepala sekolah, guru-guru untuk lebih memantapkan terutama yang sudah mendaftar. Nah ini bisa langsung diberikan guidance untuk mereka. Bagaimana sih, bingung nih mau masuk ke aplikasinya seperti apa, mau belajarnya seperti apa, atau mau ke peluang bisnisnya seperti apa, ya sehingga tidak ragu-ragu lagi nanti untuk melangkah untuk maju bersama-sama ya. Mungkin Pak Kumaydi kita cukupkan atau seperti apa nih? Masih? Oh ini ada. Pak Izet, mohon diberi contoh salah satu model pembelajaran atau videonya. Bisa nggak Pak Izet dimunculkan videonya sedikit? Baik, akan kami coba. Baik, ada pertanyaan juga untuk English for Adult. Apakah sama dengan English for Children? Sama
sama sekali. Baik. Tapi dari segi teknis, satu account hanya bisa membeli satu program yang sama ya. Jadi ada 2 program, tidak bisa beli lagi. Contoh satu HP atau satu account ingin dipakai 2 orang. Itu tidak bisa. Satu account untuk satu nama program. Tapi bisa beda-beda programnya namanya. Bisa beli 2, tapi tidak bisa digunakan 2 kali. Maksudnya dibeli 2 kali. Hanya bisa dibeli sekali. Baik, akan saya coba untuk sebentar, sedang proses. Mohon ditunggu sebentar. Baik. Ini akan saya berikan gambarannya sedikit. Name. Ya, baik, akan saya ulangi. Pronunciation drill. Listen to the statement and repeat. Name. What is your name? How do you spell your name? My name is Dottie. Sure. What? Please. Student. Doctor. Nurse. What's this? Spell. Can you spell your name? Spell your name, please. Thank you. Okay. How do you spell this? Yang pertama ini fokus untuk pronunciation drill. Jadi banyak melatih bagaimana banyak bertanya begitu, banyak bertanya. Ini temanya alfabet kalau di sini untuk anak-anak. Nah, kalau untuk selanjutnya yang conversation kurang lebih seperti ini gambarnya. Dialogues. Marcella wants to register at the English course. Good morning. Good morning. What's your name? My name is Marcella. Can you spell your name, please? Yes. M A R C E L L A. Okay. Thank you, Marcella. Nah, setelah itu mereka diminta untuk mencoba memerankan salah satu tokoh. Tadi ada Putra dan Putri. Nah, di sini yang Putra dimatikan berarti. Good morning, kita disuruh begitu. Nah, karena ini untuk English for Children. Miss Marcella. Nah, siswa diminta untuk membaca atau mencoba percakapan yang ada di situ. M A R C E L L A. Oke, kurang lebih begitu Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk salah satu contoh tes written-nya. Nah, salah satunya ada guru meminta untuk membuat video presentasi. Ini untuk anak-anak, kan fokus di introduction begitu. Nah ini contohnya anak-anak. Nah, contohnya seperti ini, atau ditanya langsung juga ada. Tergantung dari guru atau pendekatannya seperti apa. Ini hanya contoh saja ini. Contoh aja. Contohnya saja. Ini anak-anak. Walaupun membaca tapi ada latihannya begitu. Nah, nanti juga ada tanya dan jawab dari gurunya. Contohnya begitu. Ini untuk yang lebih tinggi lagi, SD.
food is dim sum. Oh, Special yeah. thanks to my aunt for making the dim sum for this video. Okay, let's get into the review. Salah satu contohnya saja. Judging by its Baik, Bapak dan Ibu. Untuk kurang lebih seperti itu gambarannya, dan nanti siswa juga ditanya tentang tentang pemahamannya oleh tutor. Tadi hanya salah satu bentuknya saja, tapi siswa juga nanti akan ditanya secara langsung apakah dia sudah memahami atau belum mengenai pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan oleh tutornya. Kurang lebih begitu. Untuk video English for Adult, karena mungkin durasi, nanti akan saya share saja ya linknya ke Ibu Suryani, insya Allah. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Izet, Pak Franky yang sudah menjawab pertanyaan. Ibu dan Bapak sekalian, kita sudah di akhir atau di penghujung acara ya, karena kita hanya sampai pukul 12. Mudah-mudahan semua tidak puas. Kalau tidak puas nanti kita diskusi lagi ya, sehingga kita ingin mencari terus seperti itu. Terima kasih untuk Ibu Bapak yang sudah gabung dengan kita pada hari ini. Juga terima kasih kepada Profesor Baharudin Mustafa, kepada Dr. Yunanto, Pak Kun, juga Direktur New Concept ya, Pak Kumaidi, juga para narasumber kita yang sangat luar biasa, Pak Franky, Pak Taba, Pak Izet, juga di belakang layar nih ada Pak Gilang, ada Pak Tony, ada juga Pak Agus Maimun, Pak Tiono, Pak Eko Maulana, Pak Agus Maimun, dan teman-teman semua yang terlibat dalam kegiatan ini. Saya mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa teman-teman semua, kita tunggu hari ini untuk pendaftarannya, untuk membuka edunetnya dan mendaftar langsung ya, karena kita semua ingin mengambil peluang ini ya, dan mudah-mudahan nanti bisa difasilitasi untuk pendaftar untuk diberikan guidance selanjutnya ya. Saya berharap hari ini yang hadir di sini semuanya setelah ini langsung buka edunetnya, dan yuk kita lakukan perubahan, karena tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Ya. Terima kasih teman-teman semua untuk kebersamaan kita yang sangat luar biasa hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi kesuksesan, sehingga kita terus bisa berjuang untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Terima kasih sekali lagi, kita tutup. Bu Yani kayaknya ada pesan WA saya, Bu Yani. Oh iya, baik Pak Kumaidi, silakan Pak untuk menutup sekalian mungkin ya. Di WA Bu. Ya. Lihat WA Bu Yani. Oke, sebentar. Tuh, ada yang langsung mau daftar tuh, Pak Agus Suganda. Oke. Bapak telepon Pak Hum deh. Ya. Jadi baik, di sini diinfokan bahwa sesuai keputusan CEO EduNet, jika beli sampai pukul 17 hari Selasa 11 Juli 2021 cukup membayar 300.000 saja. Jadi ada diskon lagi ya Ibu Bapak. Nanti kalau sudah kembali ke harga normal kelihatannya sampai 800 ya Pak Kumaidi ya. Oke, 400, terus nanti kalau sudah normal sekali 800.000. Jadi kesempatan sampai tanggal 11 Juli itu sebesar Rp300.000. Silakan Ibu Bapak secepatnya untuk mengakses ini dan segera mendaftar. Ada tambahan Pak Kumaidi? Halo? Atau dari Pak Arsadi ini mungkin ada kata penutup Pak? Ya, closing statement sekaligus peresmian EduNet Bu. Oke, silakan Bapak Pak Arsadi untuk Iya, baik. closing statementnya. Terima kasih Bu Yani. Halo, halo. Ya, sudah terdengar Ya, Pak? oke, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Baharudin Mustafa, yang insya Allah masih ikut gabung, Pak Dr. Yunanto, rekan-rekan direksi, Pak Kumaidi, Pak Yahya Ambar, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, tim Ejunet yang berbahagia, dan Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tanpa rasa hormat, tanpa mengurangi rasa hormat kami. Putus, Pak Arsadi. Halo. Ya. Ya. Oke. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita sama-sama telah mengikuti acara yang luar biasa, yaitu dalam rangka soft launching Ejunet, yang mana Ejunet ini adalah satu website yang kita bentuk untuk memasarkan produk terbaru New Concept English Education Center, yakni platform pembelajaran online yang dinamakan NCE English E-Learning, yang mana secara resmi NCE English E-Learning ini sudah kita launching kemarin pada tanggal 8 Juli 1221. Alhamdulillah, platform yang hari ini tadi sudah kita presentasikan, dan juga bagaimana tim Ejunet sudah menyampaikan bagaimana memasarkan, mensupport agar produk ini bisa ikut serta yang telah kami laksanakan sekian puluh tahun, ya. Pada kesempatan hari ini kita mengucapkan tentunya terima kasih dan selamat kepada tim Ejunet yang telah bekerja sama dan siap untuk turut mensosialisasikan, memasarkan produk NCE English E-Learning yang telah kami produk atau kami produksi, merespon kondisi kita yang memang pola pembelajaran tatap muka ini menghadapi kendala yang luar biasa dengan adanya pandemik. Oleh sebab itu, jawaban kami atas kondisi ini adalah lahirnya produk pembelajaran online NCE English Learning, yang alhamdulillah pada hari kemarin, hari Jumat, dan hari ini soft launching-nya kita laksanakan bersama-sama. Kita berharap semoga ikhtiar kami untuk turut serta berpartisipasi dalam mencerdaskan masyarakat dan bangsa, khususnya dalam bidang bahasa Inggris, ini bisa mendapatkan ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan tentunya kita berharap program ini kan menjadi program yang sukses untuk kita semua. Ya, mari sebagai closing statement, pada kesempatan ini secara resmi Ejunet kita memulai soft launching, dan penyempurnaannya tentunya nanti sambil berjalan. Kami siap untuk menyempurnakan produk-produk yang telah kami kami lahirkan, ya, dan kami tentu akan mengkawal agar
produk NCI Learning ini lebih baik lagi dan lebih sempurna. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, mari dengan berendah hati kita mohon kepada Allah agar ikhtiar yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan ridhonya. Mari sama-sama NCI, New Concept E-Learning, dan EduNet kita awali pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita berharap semoga Allah senantiasa meridhoi ikhtiar yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Izet, mohon maaf saya tadi terputus sebentar. Ibu dan Bapak sekalian, dengan berakhirnya closing statement dari pimpinan New Concept kita, berakhir pula kegiatan hari ini. Jangan lupa buka link http edunet.id dan juga silakan sesuai dengan yang tadi sudah kami sampaikan bahwa pendaftaran sampai tanggal 11 itu hanya berbayar Rp300.000. Kami tunggu Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih banyak. Saya Suryani, mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan di chat ada. edudaring.id. Oke, mungkin di chat bisa ditulis ya. Pak Izet. Sudah saya share. EduDaring dan juga NCI English juga ada. Oke. Ya. Mas Tabah katanya mau nambah kupon tadi. http edudaring.id ya. Oke, terima kasih Pak Tabah. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir dan ditunggu pendaftarannya. Mudah-mudahan kita semua bisa gabung di Zoom berikutnya untuk peserta yang sudah mendaftar. Terima kasih banyak. Pak Izet mau nambah lagi, silakan. Mungkin dari Pak Tabah ada informasi mengenai kode kupon, silakan Pak Tabah. Ya, tadi untuk harga 300.000 itu menggunakan kode kupon launching 25. Nanti waktu check out tinggal dimasukkan saja kuponnya, otomatis harganya langsung mendapatkan diskon 20%, 25%, maaf, jadinya harganya 300.000. Sampai dengan 11 Juli saja. Mungkin seperti itu sih. Oke. Cukup? Oke. Nanti sudah akan ditempel di website. Oke. Bisa dilihat di website ya. Nah, nanti ada instruksi dari situ. Baik. Setelah tanggal 11, tanggal 12 itu sudah dicabut. Balik lagi nanti. Kembali ke 400 ya Pak Kum ya? Iya. Ya, baik. Oke. Cukup Bu. Ya, kode kupon bisa dipaste di sini ya, Pak Tabah ya. Waktu di check out Mas Izet, jadi nanti langsung kelihatan. Oh iya, di check out nanti ada. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Suryani. Cukup Ibu. Terima kasih Pak Tabah. Ya. Terima kasih Bu Bapak sekalian. Saya Suryani, sekali lagi mohon maaf karena banyak sekali kekurangan hari ini karena internet yang kurang stabil ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat dari pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu.